Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan ke 18 ya. Artinya hanya ada beberapa hari ke depan ya Ramadan tersisa. Dalam Ramadan itu semakin hari maka akan semakin istimewa, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena kita berharap ya salah satunya adalah sebuah malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar atau malam keistimewaan ya, Lailatul Qadar. Maka para salafus salih itu mereka senantiasa bermujahadah, bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama qiraatul Quran. Ya, dikatakan bahwa kenapa salafus salih itu senantiasa membaca Al-Quran, bersemangat di dalamnya di bulan Ramadan. Karena Jibril alaihissalam itu pun datang setiap malam bulan Ramadan mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran kulla yawmin marrah. Ya, setiap hari Utsman bin Affan di bulan Ramadan itu menghatamkan satu kali. Wa kana ba'du salaf yakhtim fi qiyam Ramadan fi kulli salat layali. Sebagian salaf ada yang menghatamkan Al-Quran dalam salat malam. Itu setiap 3 malam itu khatam. Setiap 3 malam. Wa ba'duhum fi kulli sab'in. Sebagian mereka ada yang menghatamkan setiap 7 hari, setiap 7 malam. Wa ba'duhum fi kulli ashrin. Dan setiap mereka ada yang menghatamkan setiap 10 hari. Ya. Nah, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah fi Ramadan ya fakana li Syafi'i fi Ramadan sittuna khatmah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali khatam. Jadi satu harinya 60 juz beliau baca. Ya. Wa qala Ibnu Abdul Hakam kana Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis wa mujalasata ahli ilmi wa akbara an tilawatil Quran min as-shaum. Dahulu Imam Malik rahimahullah ketika datang bulan Ramadan itu meninggalkan pelajaran hadis. Ya, meninggalkan majelis-majelis ilmu dan fokus untuk membaca Al-Quran. Nah, ini jamaah rahimahullah. Ini kesemangatan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam qiraatul Quran. Dan ternyata bagi mereka yang mempunyai waktu yang luang dan semangat yang tinggi untuk menghatamkan Al-Quran satu hari itu bukan khayalan. Ya. Ada seorang santri
kemarin sampai hari ini mungkin setiap harinya dia menghatamkan 1 kali Al-Quran. Dia hanya tidur sebentar dan seluruh waktu kosongnya digunakan untuk Al-Quran. Ternyata bisa. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i yang mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali, ternyata ada santri juga yang mampu menghatamkan per harinya 1 mushaf. Ya, pencapaiannya sekarang sudah 12 kali hatam. Ya, di awal-awal Ramadan 30 juz itu bisa diselesaikan 2 hari. Beberapa hari tapi kemudian ya sekarang per harinya 1 kali hatam. Itu ada salah satu santri di SMP Kali Hidayah. Artinya dia yang punya mujahadah yang tinggi, kemudian juga ada waktu luang, itu sangat mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan para ulama mengatakan bahwa ada larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, larangan ini adalah larangan global. Artinya kalau didawamkan itu tidak boleh. Tapi di waktu-waktu mufaddalah seperti bulan Ramadan itu tidak ada larangan itu. Ya. Di waktu-waktu yang istimewa seperti Ramadan itu tidak ada larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kalau di luar Ramadan itu tidak boleh seseorang menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali khatam. Ya, kenapa? Sebab ini akan terlalu cepat dalam membacanya dan juga kurang dalam tadabburinya. Tapi kalau di bulan Ramadan karena mereka bertafarruq atau mengosongkan waktu dan mengosongkan seluruh aktivitas kecuali untuk Al-Quran, maka mereka sangat mampu melakukan. Walaupun bukan hanya qiraatul Quran yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, ini tergantung kondisi. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika Islam belum berjaya, ya masih terjadi peperangan, di bulan Ramadan Rasul keluar berperang. Jadi tidak duduk di masjid, tidak i'tikaf bahkan. Ya, dalam perang Badar misalkan, itu walaupun sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul tidak i'tikaf. Para sahabat tidak i'tikaf. Kenapa? Karena Islam belum kondusif. Beliau keluar di bulan Ramadan. Jadi tergantung kondisi. Kalau kondisinya harus keluar. Ya, bukan i'tikaf. Tapi di masa keemasan Islam, ketika kaum muslimin sudah berjaya, sudah kondusif untuk beribadah, maka mereka ya beriktikaf di masjid. Nah, banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, di antaranya qiyamul lail. Nah, ini sudah mulai menurun semangat kaum muslimin dalam qiyamul lail. Berbeda dengan awal-awal bulan Ramadan, masjid tidak menampung, hampir seluruh masjid. Ya, tidak menampung jamaah. Kenapa? Karena semangatnya mereka dalam melakukan qiyamul lail. Tapi setelah beberapa hari berlalu, 5 hari Ramadan, 10 hari Ramadan, qiyamul lail menjadi sepi. Padahal kita kaum muslimin harus terus bersemangat, sebab setiap malamnya semakin istimewa. Ya, terutama nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu qiyamul lail. Jadi jangan tinggalkan qiyamul lail, terutama di bulan Ramadan ini, atau salat tarawih. Kalau kita terus melanggengkan salat tarawih, maka insya Allah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian memperbanyak doa. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa. Ya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ya, jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Dan Aku akan mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka hendaknya ya dia melaksanakan perintah-perintahku. Ya, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, moga-moga mereka mendapat
Jadi agar doa itu terkabul, syaratnya melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Insya Allah seluruh doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tidak mau berdoa, enggan berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ancam dia dengan neraka. Jadi Allah itu senang ketika minta. Kalau ada hamba yang tidak meminta, Allah marah, Allah murka. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, enggan beribadah kepadaku, enggan berdoa kepadaku, niscaya akan aku masukkan mereka ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Ya, maka tidak ada pilihan untuk seorang hamba kecuali menghamba kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian di akhir-akhir Ramadan ini ada sunnah, yaitu sunnah al-i'tikaf. Bagi kita yang mempunyai keluangan waktu, ya, keluangan rezeki, maka tinggalkan hidup pikuk dunia untuk beriktikaf. Kalau tidak bisa seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Ya, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. I'tikaf itu sempurnanya 10 hari terakhir, siang dan malam berada di masjid. Ketika kita tidak bisa siang dan malam berada di masjid, maka jangan tinggalkan semuanya. Sebagiannya kita i'tikaf, misalkan malamnya saja. Ya. Atau ketika tidak bisa 10 malam, maka jangan tinggalkan semuanya. Mungkin 5 malam yang kita i'tikaf. Ya, jadi ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Gitu ya. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kemudian ini menjadi sunnah yang juga dilakukan oleh para istri beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebab di salah satu malamnya itu diyakini akan adanya Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Ya, pada Lailatul Qadar. Ini maksudnya penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebab penurunan Al-Qur'an ada 3 periode. Periode pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Periode kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Periode ketiga dari Baitul Izzah, yaitu di langit terendah, diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini maksudnya periode kedua. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz itu berada ya di atas langit sana, di atas arsy. Ya. Itu ada Lauhul Mahfuz di sana. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan seluruh takdir makhluk dari awal sampai akhir. Ya, takdir azali. Itu dari situ diturunkan ke Baitul Izzah di langit terendah. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar,
ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga menunjukkan bahwa ini adalah malam yang sangat istimewa. Sebab Al-Quran itu tidak mungkin turun kecuali kepada sesuatu yang istimewa. Dan segala sesuatu kalau ada Al-Qurannya pasti istimewa. Ya. Jibril alaihissalam beliau menjadi malaikat yang paling istimewa di kalangan malaikat yang lain. Ya. Dikarenakan Jibril dipilih oleh Allah sebagai malaikat yang membawa wahyu, yang membawa Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, Taurat dibawa Injil, Zabur dibawa Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dibawa Injil, dibawa oleh Jibril. Ya, pembawa wahyu. Nah, ketika membawa Al-Quran, maka memang Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling istimewa. Ya, ketika Al-Quran ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka secara mutlak Nabi Muhammad adalah manusia yang paling istimewa. Ya. Jadi beliau orang yang paling istimewa, manusia secara mutlak yang paling istimewa. Seluruh nabi itu kemuliaannya berada di bawah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diberikan Al-Quran. Ya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka kota Mekah menjadi kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, bahkan Rasul pernah berkata kepada Mekah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya kaummu tidak mengusirku, niscaya aku akan tinggal di tempatmu. Itu Rasul berkata kepada Mekah seperti itu. Seandainya kaumku tidak mengusir aku dari engkau, niscaya aku akan tinggal padamu. Tapi karena penduduk Mekah pada waktu itu pernah mengusir Rasul, maka Rasul pun tinggalnya di Madinah, tidak di Mekah. Ya, sampai wafatnya di Madinah. Dan Madinah adalah negeri kedua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla setelah Mekah. Kenapa? Karena Al-Quran pun diturunkan di Madinah, walaupun mayoritasnya di Mekah. Ya, 13 tahun ya di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi lebih lama 3 tahun. Ya. Nah, setiap manusia, setiap hamba yang di dalam hatinya ada hafalan Al-Quran, maka dia menjadi manusia yang paling berkah, yang paling mulia. Nih. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jemaah Allah di ayat lain bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala pun menentukan takdir tahunan. Jadi kalau takdir azali ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau takdir tahunan ini ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan pada malam nisfu Sya'ban, tetapi ini dhaif. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surah Ad-Dukhan ayat 5 sampai 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin. Nah, para ulama tafsir mengatakan tentang ayat ini, fa fi tilkal lailah yuqaddiru Allah subhanahu maqadiral khalaiq ala madaril am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir-takdir makhluk selama 1 tahun pada malam Lailatul Qadar. Yuktabu fiha al-ahya wal amwat. Maka di malam Lailatul Qadar akan dituliskan siapa saja yang akan hidup di tahun ini dan siapa saja yang akan mati di tahun ini. Siapa yang dilahirkan di tahun ini dan siapa yang akan mati di tahun ini. Itu ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Selama 1 tahun yang akan
Wan najun wal halikun. Siapa saja yang akan selamat dari bencana dan siapa saja yang akan binasa dengan bencana. Ditentukan di malam Lailatul Qadar. Was su'ada wal ashqiya. Siapa yang akan bahagia di tahun ini dan siapa yang akan bersedih di tahun ini. Ditentukan di malam Lailatul Qadar. Wal aziz wal zalil. Siapa yang akan dimuliakan dan siapa yang akan dihinakan. Ya. Wa kullama aradallahu subhanahu wa ta'ala fis sanah muqbilah. Dan segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla inginkan terjadi pada makhluk itu Allah tentukan di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini takdir tahunan, catatan tahunan. Jadi catatan qadar itu bermacam-macam. Ya, ada catatan azali itu di Lauhul Mahfuz, ada catatan ya sekali seumur hidup itu ketika seseorang berada di rahim ibunya. Ada catatan tahunan yaitu di malam Lailatul Qadar. Maka ini menjadi malam yang sangat sakral, malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, kata khair ini sebenarnya isim tafdil dari kata akhyar. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba selama lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, 1000 bulan itu adalah ya seimbang dengan atau setara dengan salasan wa samanina sanah wa arba'ata asyar, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Nah, ini anugerah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa demikian? Karena dahulu orang-orang yang bertakwa di zaman dahulu, di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu ketika mereka sebagai seorang muslim dan bertakwa, itu menyembah Allah Azza wa Jalla ratusan tahun. Ya, sedangkan usia umat Nabi Muhammad SAW itu sekitar 63 sampai 70 tahun dan jarang yang melewati 70. Ya, artinya kalau kita mulai bertakwa kepada Allah di usia 30 tahun, ya, itu hanya sekitar 30 tahunan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun kualitasnya ya belum tentu bagus. Nah, ini umat-umat terdahulu seperti Nuh alaihissalam itu berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Allah selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya 950 tahun beribadah kepada Allah. Sehingga tidak seimbang ibadah kita dibanding dengan ibadah orang-orang dahulu yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adam alaihissalam usianya 1000 tahun di dunia. Ya, 1000 tahun di dunia. Dan senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kita nggak mungkin mengejar keutamaan-keutamaan mereka tanpa Lailatul Qadar. Nah, kemudian ada Lailatul Qadar, artinya kalau kita diberikan anugerah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menemukan Lailatul Qadar 10 kali saja, maka di sini 83 tahun dikali 10 830 tahun seolah-olah kita beribadah selama 830 tahun kalau kita menemukan 10 kali Lailatul Qadar.
Ya, maka Rasul mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik di antara kalian adalah dia yang dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dua orang saudara. Ya. Dua orang bersaudara, mereka semuanya taat kepada Allah, saleh dua-duanya. Ya, ketika tentang perang jihad berjihad jalan Allah Azza wa Jalla, ada ibadah, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai salah satu saudaranya gugur di dalam medan jihad. Gugur terlebih dahulu. Ya. Gugur terlebih dahulu. Nah, kemudian yang satunya lagi tetap melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan. Kemudian pada akhirnya dia pun. Tapi ternyata yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dia yang terakhir meninggal. Kenapa? Karena dia lebih banyak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu. Ya. Kalau kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW, berarti kemungkinan besar dia lebih banyak mendapatkan Lailatul Qadar dibanding yang lain. Ya. Maka kita harus menghidupkan minimal setiap malam di bulan Ramadan. Jangan lewatkan tarawih di bulan Ramadan walaupun satu kali. Kalau seorang wanita tidak bisa sholat, maka jangan lewatkan untuk qiraatul Quran. Sebab boleh wanita haid untuk qiraatul Quran. Beda dengan junub, tidak boleh. Atau berzikir atau berdoa di setiap malam di bulan Ramadan. Kalau kita sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat di setiap malam bulan Ramadan, maka salah satunya yakin kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebab para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahun. Bukan hanya sekali. Tapi setiap tahun dia akan hadir. Ya. Setiap tahunnya akan hadir. Dan diharapkan itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi jangan mulai dengan malam-malam genap. Sebab bisa jadi di malam genap dia hadir. Itu hanya diharapkan. Di malam-malam ganjilnya Lailatul Qadar akan turun. Tapi bisa jadi di malam genap. Ya. Nah, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk taat kepada Allah dan ternyata bertepatan di malam Lailatul Qadar, kita sholat 11 rakaat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah setiap malamnya selama lebih dari 83 tahun kita senantiasa sholat 11 rakaat tanpa terputus. Kalau kita berinfak di bulan Ramadan, ya, maka infaknya jangan lupa, jangan siang hari saja. Bahkan malam harinya nanti lebih utama daripada siang hari. Kita berinfak 10.000, 20.000, 100.000, kita letakkan di keropak masjid, gitu ya. Dan ternyata itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita rutinkan 10.000 saja, ya, selama 10 hari terakhir berarti 100.000. Kalau kita tidak punya duit nih, 10.000 saja setiap malamnya. Maka seolah-olah setiap malam selama lebih dari 83 tahun kita berinfak 10.000 rupiah. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya. Maka Rasulullah SAW itu senantiasa meningkatkan semangat ibadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Yang beliau lakukan pertama syaddu mi'zar. Beliau mengencangkan ya kainnya, meninggalkan keluarganya. Wa ahya ya wa aikadhu ahlahu.
dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya. Nah, bagaimana kalau malam itu bagaimana caranya agar malam itu kita bisa hidup, tidak mati, gitu ya. So, banyak orang yang mati di malam hari. Ya. Tidur itu adalah kematian, mati kecil. Tidur itu adalah kematian. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup di malam hari dan menghidupkan malam itu? Ya, sehingga kita tidak tidur di malam hari, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka di antara saran para ulama, ya, selain bersungguh-sungguh dalam niat, juga bantu fisik kita untuk tidak terlalu lelah di siang hari. Ya, ada waktu rehat 1 jam 2 jam tidur mungkin di siang hari, agar di malam hari ini kita semangat beribadah kepada Allah. Etikaf. Dan etikaf itu memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sholat, bukan memperbanyak tidur. Ya, banyak juga yang etikaf bawa bantal, bawa selimut, gitu ya. Pindah tidur di masjid. Ya, dari rumah ke masjid. Gitu. Ya. Boleh tidur, boleh rehat, tapi hanya untuk melepaskan lelah saja. Setelah itu kembali duduk, kembali bersemangat. Nah, di malam Lailatul Qadar ini saking berkahnya, yang fiha Jibril wal malaikat bil khair wal barakah. Jadi Jibril dan seluruh malaikat itu turun, ya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi seluruh malaikat, tanazzalul malaikatu war ruh. Ruh ini artinya Jibril. Seluruh malaikat dan Jibril. Kenapa Jibril disebutkan? Padahal sudah disebutkan malaikat. Padahal Jibril juga malaikat. Ini penyebutan Jibril secara khusus. Ini menandakan bahwa Jibril adalah malaikat yang paling istimewa. Ya. Jadi tanazzalul malaikatu war ruh. Seluruh malaikat dan Jibril turun. Ya. Sampai memenuhi seluruh inci bumi. Ya. Seluruh inci bumi ini dipenuhi oleh malaikat di malam hari. Sehingga di malam itu, ini di antara ciri-ciri, ya, di antara ciri-ciri Lailatul Qadar, akan ada ketenangan, akan ada kenyamanan, akan ada kedamaian, dan semangat ibadah kita lebih tinggi dibanding malam-malam yang lain. Nah, kalau kita mendapatkan kenyamanan di ibadah di satu malam, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Lanjutkan semangatnya. Ya, lanjutkan semangatnya. Kemudian di pagi harinya, ini berarti ciri setelah selesai Lailatul Qadar. Di pagi harinya matahari akan terbit dengan sinar yang tidak terlalu kuat. Ya. Jadi di pagi harinya matahari akan terbit, tapi dengan sinar yang tidak terlalu kuat. Itu di antara ciri setelah malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa demikian? Sebab malaikat mulai meninggalkan tempat itu, ya, berterbangan ke langit, sehingga sebagian cahaya matahari itu terhalangi oleh sayap-sayap malaikat. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang kenapa matahari, ya, setelah Lailatul Qadar itu tidak begitu kuat. Ya.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya ya hatta matla'il fajar. Di malam hari itu akan ada keselamatan sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu berbatas waktu. Mulai dari awal malam yaitu maghrib sampai terbitnya fajar. Itu Lailatul Qadar. Ya, dimulainya dari awal malam itu maghrib. Mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Nah kemudian ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca di malam ini? Ya. Nah maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang pendek tapi berisi, ya, dan memang doa Rasul senantiasa pendek-pendek, ya, tidak panjang-panjang doa Rasul, tapi memang sangat berbobot. Apa doanya? Rasul mengatakan, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hanya ini doanya. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa hanya ini doanya? Jamaah rahimahullah, ternyata doa ini kalau kita perhatikan maknanya adalah sebuah doa, sebuah permintaan yang menghimpun seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sebab makna afu itu minimal punya dua makna. Al-afu yang pertama artinya memaafkan. Kalau kita mengatakan afwan, maaf, gitu ya. Nah ini maknanya kalau memaafkan berarti Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan kesalahan-kesalahan. Kalau seorang hamba sudah dimaafkan kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya tidak akan lagi ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dia akan selamat di akhirat, akan dicintai di dunia ini, karena menjadi seorang yang tidak punya salah, sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat terhindar dari neraka mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga syarat mendapatkan surga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan bahagia kehidupan dunia akhiratnya ketika doa ini dikabulkan. Atau afu yang kedua, ya, al-afu itu artinya karunia yang melimpah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan. Ya. Banyak sahabat bertanya pada Rasul, "Wahai Rasul, harta apa yang harus aku infakkan?" Maka Allah mengatakan, "Qulil afwa," infakkanlah harta yang berlebih. Jadi ada harta yang berlebih, ada harta pokok. Harta pokok itu harta untuk beras kita, harta untuk lauk kita dan keluarga kita, itu harta pokok. Itu jangan diinfakkan. Ya, itu jangan diinfakkan. Kalau kebutuhan keluarga kita adalah 3 juta per bulan,
Kalau kita hanya punya uang 3 juta rupiah, maka jangan berinfak. Gitu ya. Kenapa? Karena itu harta pokok. Kalau kita punya uang 3.500.000, nah al-afwa inilah yang 500.000 itu, yang berlebih. Silahkan infakkan yang 500.000. Jangan yang 3 juta. Karena ini pokok, kalau ini limpahan. Ya. Jadi ketika Rasul ditanya, ya harta apa yang harus diinfakkan, maka Allah mengatakan ya dalam Al-Quran, qulil afwa, infakkanlah yang berlebih itu. Ya. Jangan infak ke orang lain, keluarga sendiri ternyata kelaparan, kurang. Jangan seperti itu. Al-afwa kata Allah. Nah berarti al-afwa yang kedua artinya karunia yang berlebih, karunia yang banyak. Maka makna dari doa ini, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau ini adalah pemberi karunia yang banyak. Tuhibbul afwa, engkau sangat suka memberikan karunia yang banyak. Fa'fu anni, maka limpahkanlah karunia yang banyak pada. Maka doa ini, ya walaupun hanya satu doa, kalau diulang-ulang di setiap malam bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan kehidupan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemberi karunia. Ini, maka kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkan doa-doa yang lain kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ya, karena doa ini sudah mencakup segalanya. Nah kemudian jamaah Allah, Aisyah radhiyallahu anha pun meriwayatkan taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar di witir ya dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada pertanyaan, hal Lailatul Qadri tantakil am hiya sabitah? Ya. Apakah Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ataukah tetap? Coba ada yang mengatakan tanggal 27 di malam 27 itu Lailatul Qadar. Ya. Ada berpendapat semacam itu. Apakah memang senantiasa di malam 27 ataukah bisa berpindah-pindah, terkadang 23, terkadang 21? Maka mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki serta mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah berpindah-pindah, tidak hanya satu tanggal saja, ya berpindah-pindah. Wallahu a'lam. Ya ini adalah sedikit ya kajian pengingat, ya sedikit pengingat. Kenapa kita harus terus bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beribadah, terutama di Ramadan akhir, ya di akhir-akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Ya, syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Salahuddin yang sudah memberikan materi, dan materinya cukup menarik. Dan adalah bulan mujahadah, bulan serius dalam beramal, bukan bulan latihan. Ya. Dan alhamdulillah untuk jamaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka untuk sesi tanya jawab, dan untuk seperti biasa pertanyaan bisa dikirimkan. Yang sudah tulis yang misalnya di kertas atau bisa di foto kirim masuk ya. Dan untuk bapak-bapak dan ibu insyaallah Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi ya, untuk kajian di hari Ahad ya, ini kita yang terakhir nanti di pekan depan, sehingga kajian di malam 10 hari terakhir ini kita tidak ada ya, bisa fokuskan untuk baca Quran.
Jadi setiap ada momen kajian kami harapkan bisa fokus dan bisa menambah ya, semangat. Bisa jadi dengan ya, sahurnya tadi diberikan suplemen gitu kan, kopinya yang banyak gitu misalnya 12 sekaligus gitu ya. Tapi kalau nggak sempat kopi ya kopi pas saja ya. Silakan bersama sekalian yang ingin bertanya ya. Nanti di sesi pertanyaan saya kasih waktu untuk bertanya langsung. Ini sementara kami bacakan ya pada dunia biar bertanya biasanya kita tanya ya. Kita akan masuk pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pak Ustaz, apakah ada keutamaan seseorang yang meninggal di Mekah atau Madinah seperti tadi yang disampaikan secara khusus? Ya, keutamaan meninggal di Mekah atau Madinah. Keutamaan ini ada keutamaan khusus di Madinah ya. Allah tidak ada. Ya, kalau Madinah ya. Kalau Mekah Allah sepertinya ada juga. Tetapi ini bukan hanya sekedar meninggal di situ. Lebih kepada keimanan seseorang. Sedang apa dia di Mekah? Ya, Abu Thalib itu di Mekah meninggalnya. Ya, tetap saja tidak utama dikarenakan tidak ada keimanan. Abu Lahab juga orang Mekah, meninggal di Mekah. Ya, tentu tidak ada keutamaan. Yang lebih utama bukan tempatnya sebenarnya, tapi apakah dia beriman kepada Allah atau tidak. Ya, dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kalau orang sedang berihram, sedang berada di Mekah atau Madinah kemudian meninggal, ada keutamaan. Ya, bahkan kain kafannya langsung dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutup kepalanya bagi laki-laki. Ya, sebab tidak boleh seorang yang ihram menggunakan penutup kepala. Ya, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Nah, ini biasanya orang yang meninggal di Mekah ketika mereka melakukan ihram baik umrah ataupun haji. Jadi bukan sekedar tempatnya, ya, tapi lebih ke amal salihnya. Ya, kalaupun orang meninggal di luar Mekah atau Madinah, ketika dia beramal salih maka itu adalah sebuah keutamaan dan tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal di luar Mekah dan juga di luar Madinah. Allah. Iya, betul. Ada juga yang sahabat yang sakit di Mekah, dia meninggal di Mekah, kemudian digolongkan orang-orang yang dia itu siapa sahabat pernah di dalam hadis sedikit yang meriwayatkan tentang hukum itu. Iya. Berarti ada secara khusus tentang meninggal terbaik itu seperti di Madinah Ustaz, ya. Bahkan ada sebuah anjuran ya. Barang siapa yang mampu meninggal dunia di Madinah, hendaklah dia meninggal di sana, karena sesungguhnya tidak seorang pun wafat di sana kecuali aku akan menjadi penolongnya di hari kiamat. Dari riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, apakah kemaksiatan di malam Lailatul Qadar juga dilipat gandakan dosanya, Ustaz? Iya. Kemaksiatan di malam Lailatul Qadar apakah dilipat gandakan? Ya, wallahu a'lam. Keterangan-keterangan yang ada ini hanya membicarakan pelipat gandaan kebaikan. Ya. Tidak dibicarakan tentang pelipat gandaan keburukan. Hanya saja Rasulullah SAW ini pernah berkata tentang malam Lailatul Qadar bahwa seseorang yang diharamkan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sungguh dia orang yang diharamkan dari banyak kebaikan. Arti diharamkan itu dihalangi. Jadi kalau di malam-malam bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia malah sibuk yang lain, bukan sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya memang dia itu orang yang dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan banyak kebaikan. Ya.
Jadi yang memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan amal saleh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang tersebut dilalaikan hatinya, karena memang dia hatinya lalai, kemudian Allah palingkan, tidak mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia orang yang terhalang dari banyak kebaikan. Maka kita harus berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita taufik untuk bisa beribadah, terutama di malam Lailatul Qadar. Dan ini kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Maka jangan lalai satu malam pun, jangan sampai kita lewatkan dari beribadah. Ya, semangatkan ibadah kita, terutama di malam-malam hari ini. Ya, mulai malam 20 atau mulai dari malam sekarang. Ya, jadi ada satu waktu di malam hari kita beribadah kepada Allah. Ya, syukur. Ini sebagaimana ada perkataan yang sudah. Bagaimana dengan ujian di akhir Ramadan, yang harusnya fokus dalam beribadah, tapi harus sibuk dengan kerjaan atau bisnis, karena di akhir Ramadan kerjaan malah ramai dan bisnisnya malah melipat. Ini kebalikan para sahabat dulu ya, sebelum Ramadan sudah libur, justru malah kerjaan ini akhir Ramadan. Iya, ini ujian. Ya, ini ujian. Dan orang cerdas akan memilih yang terbaik. Ya, kaum muslimin tidak diharamkan untuk mendapatkan keduniaan, untuk berdagang, untuk berbisnis, itu boleh. Ya, tapi memang kita di sini disodorkan mana yang lebih baik. Ya, ada batangan besi, ada batangan emas. Orang yang cerdas akan memilih batangan emas, gitu ya. Silahkan ambil karunia-karunia Allah Azza wa Jalla berupa harta di siang hari. Tapi malam hari ini tetap fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa digabungkan keduanya, maka gabungkan. Ada orang yang memang dia itu sangat kekurangan sekali sehingga bekerja di malam hari. Bahkan nafkahnya ada di malam hari. Maka niatkan dalam mencari nafkah di malam hari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar bukan hanya untuk mereka yang di masjid. Yang di jalan pun dapat Lailatul Qadar, asal dia beribadah kepada Allah. Bukan hanya untuk orang yang i'tikaf. Yang tidak i'tikaf pun akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Hanya saja di masjid biasanya lebih fokus beribadah daripada di luar. Lebih banyak beribadah daripada di luar. Ya, tapi bukan hanya untuk ahlul masjid. Ya, untuk mereka yang berdagang pun memang lakunya di malam hari, silakan berdagang di malam hari, berdagang di malam hari. Niatkan dalam berdagang itu untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarganya, insyaallah. Itu pun satu amal besar. Ya, jangan lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab zikir ini ibadah yang paling mudah. Ya, dia hanya memerlukan lisan dan hati saja. Walaupun belum berwudu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil berjalan, sambil berlari, sambil jualan. Ini bisa dilakukan. Allah. Iya, syukur. Mungkin kalau sedikit tidak bagi yang masih bisnis dan nanti rame-rame, jangan lupa infaknya di bawah 1 jadi 10 juta. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dosa yang tidak diampuni di akhir Ramadan? Ini mungkin sebagaimana ada 3 doa yang diaminkan oleh Nabi SAW dan Rasulullah, orang yang masuk ke Ramadan dan keluar dari Ramadan dalam kondisi dosa yang tidak diampuni. Iya, Rasul mengatakan ada beberapa amal ibadah yang sifatnya menggugurkan dosa. Seperti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa Ramadan adalah penggugur dosa. Salat tarawih adalah penggugur dosa. Salat di malam Lailatul Qadar adalah penggugur dosa. Kalau dia keluar Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, artinya dia tidak berpuasa.
tidak sholat tarawih, tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia lalai di malam di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ada, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Siapa itu? Yang pasti orang-orang kafir jelas. Mereka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Ramadan melewat di hadapan mereka. Ya, itu orang-orang kafir jelas. Ramadan itu melewati kaum mukminin, melewati orang-orang kafir. Tapi orang kafir sama sekali tidak puasa, sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak memohon ampun. Ya, jadi Ramadan setiap tahunnya lewat saja, tapi tidak menjadi pengampun dosa mereka. Yang kedua, orang yang mungkin muslim tapi dia fasik, terlalu banyak lalaiannya, terlalu banyak dosa-dosanya. Jadi siang hari dia jalan berpuasa, nggak ada orang yang makan, gitu ya. Apalagi ketika puasa ditinggalkan, apalagi sholat malam, sholat tarawih. Ini seorang muslim yang bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya walaupun ya Ramadan datang menyertanya. Ya. Kalau kita berpuasa di Ramadan, sholat tarawih, insya Allah Ta'ala, ya Ramadan ini meninggalkan kita dan kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kajian terdahulu disampaikan oleh materi ciri amalan Ramadan tidak diterima, yaitu tidak ada perubahan pada kehidupannya. Apakah bisa dijadikan standar? Ini mungkin kajian di sekian lalu dari satu aktif. Allah alam ya, untuk ciri-cirinya saya nggak tahu. Allah alam. Iya, betul. Kemudian ini pertanyaan menarik juga. Bagaimana dengan petugas-petugas masjid atau panitia-panitia Ramadan yang mereka sangat sibuk mengurus masjid dan mengawal program sehingga tidak bisa memaksimalkan dalam ibadah seperti tilawah Quran, sholat malam? Ini bagaimana Ustaz? Ya, ada sabda Rasul, dia mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perlengkapan perang, sungguh dia telah berperang. Ya. Jadi orang yang memberikan fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia pun mendapatkan pahala orang yang beribadah di situ. Karena fasilitasnya dari dia. Ya. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Nah, orang yang memberikan fasilitas untuk orang yang i'tikaf, ya dibersihkan masjidnya agar nyaman, disiapkan makanannya agar dia tidak usah keluar dari masjid, sudah ada. Ya, fasilitas-fasilitas itu disiapkan oleh seluruh panitia. Maka insya Allah panitia itu yang menyiapkan kebaikan-kebaikan itu, dia pun akan mendapatkan pahala di masjid. Ya, orang yang menyediakan dananya, infaknya untuk itu semua, insya Allah mereka akan mendapatkan. Walaupun tentu tidak seluruh waktunya digunakan. Ya, panitia paling sekian 2 jam beres. Selanjutnya dia ikut. Jika kita berada dalam jamaah i'tikaf yang saat itu turun Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar tersebut untuk semua jamaah yang beribadah saat itu, atau hanya personal tertentu saja yang mendapatkannya? Ya, Lailatul Qadar untuk seluruh kaum mukminin. Lailatul Qadar untuk mereka yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun mereka berada. Ya, jadi tidak hanya di masjid, di jalan, di rumah. Itu Lailatul Qadar ada. Sebab Lailatul Qadar itu 6 waktu. Dan mereka turun di situ semua. Ya. Hanya saja tadi yang membedakan adalah kualitas ibadah dan kualitas ibadah. Di masjid biasanya lebih banyak ibadahnya. Di masjid biasanya lebih baik ibadahnya. Tapi bukan hanya untuk orang masjid. Ya, untuk yang di jalan pun akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ketika mereka beribadah di jalan-jalan.
Untuk yang di rumah pun mereka akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ketika dia beribadah di rumah. Jadi siapapun orangnya yang beribadah di malam itu, maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Oh. Ya. Ini bukan berarti ya, kan dua juga orang ketika di masjid ya, kalau kita di rumah aja kan, nanti juga ada yang bermodal tidur terus ya. Dan ini pernah terjadi ya di masa COVID, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itikaf dilarang, akhirnya dengan itikaf di rumah yang ada tidur terus, nggak mau berat ya daripada di masjid. Insya Allah banyak teman baca Quran mengingatkan itu motivasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana dengan kemetodean dan banyaknya kegiatan iftar jamaah di rumah makan dan lain-lain, tapi mereka meninggalkan sholat wajib dan sholat tarawih? Ya, iftar jamaah itu hal yang mudah. Iftarnya sunnah, iftarnya wajib bahkan ya, harus makan kita, harus makan. Tapi kalau hal ini meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah satu kemaksiatan. Ya, maka iftar jamaah silakan, tapi dilakukan di tempat-tempat yang kita mudah beribadah. Ya, iftar jamaah di masjid, setelah iftar kita salat berjamaah. Iftar jamaah di rumah, iftar kita salat berjamaah, gitu ya. Itu silakan. Tapi kalau iftar jamaah di kafe-kafe, nunggu ya maghrib sampai maghrib minum makan sampai maghrib terlewat, isya terlewat, itu adalah satu kemaksiatan. Iftarnya sunnah, tapi meninggalkan sholatnya adalah kemaksiatan. Ya, belum lagi bercampur baur antara lawan jenis di situ. Dan memang ini banyak terjadi. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa di zaman kita itu kualitasnya memang sudah mulai menurun. Ya, kita tidak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi puasanya sudah berubah. Ya, bagaimana berlomba-lomba untuk memperenak makanan, mempernyaman tempat berbuka, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah atas kelalaian yang menimpa kita. Ya, dan jika ada orang yang mengatakan sholat itu, maka jangan hadiri sholat, lebih baik di rumah, ya, atau di masjid, ya, atau tempat-tempat yang baik-baik. Oh. Ya, ini menekankan juga berarti iftar jamaahnya di masjid aja ya. Insya Allah habis sore kita ada iftar jamaahnya. Habis makan langsung sholat, ya insya Allah ketika ada sholat. Dan ini kejadian sangat banyak sekali kalau kita lihat rumah makan dari sini sampai ke tidak ada yang kosong. Dan semua hampir keluarnya itu dengan bisa, ya. Walaupun kita belum naik sana, mungkin dia sholat di rumah makan tersebut, ya. Tetapi kebanyakan dari anak-anak muda, ya, bahkan ada sampai kisah juga sholat tarawih lewat gara-gara apa? Iftar jamaah. Ada yang tak puasa juga, iftar jamaah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz, doa Allahumma innaka afuwwun dan seterusnya, apakah boleh dibaca di awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Ini memang ada beberapa seperti itu. Iya, doa ini sebenarnya doa dibaca kapanpun, bahkan di luar Ramadan pun silakan baca doa ini. Sebab maknanya sangat baik sekali. Ya, hanya saja memang ini sangat ditekankan dan sangat diharapkan kalau kita membaca doa itu ternyata bertepatan dengan Lailatul Qadar. Artinya seolah-olah kita membaca doa itu setiap malamnya selama lebih dari 83 tahun. Itu. Ya, dan tadi kita sudah coba menjelaskan makna daripada Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini maknanya sangat menyeluruh untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Jadi silakan baca doa ini sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, atau setelah Ramadan pun kita tetap melanjutkan baca doa ini. Itu silakan. Minta segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan dunia kita dan akhirat. Ini sudah siapa ya Ramadan apa ya? Ini tentang kali doa. Kenapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini mungkin bukan protes ya, tapi bertanya saja gitu. Tidak menggunakan ampunan, minta ampun, tetapi minta maaf.
Apa bedanya ampunan dengan maaf? Iya. Ampunan dengan maaf apa ya bedanya? Saya nggak tahu. Ya. Al-afu itu berarti penghapusan dosa. Ya, penghapusan dosa. Jadi dosa ditulis, kemudian dihapus lagi, itu namanya afu. Ya, itu namanya afu. Ya, mungkin bahasa kitanya maaf lah, bahasa kitanya ya. Penghapusan dosa itu al-afu. Ya, kalau maghfirah itu berarti penutupan dosa. Ya. Jadi ada maghfirah, ya, istighfar, astagfirullah. Kalau istighfar itu diambil dari pada maghfirah, artinya penutupan dosa, ditutup dosanya. Tapi kalau afu itu dihapus dosanya. Ya. Nah ini kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa kita dihapus. Artinya kalau sudah dihapus itu tidak akan lagi ditanya di akhirat nanti. Kenapa Anda kemarin nggak puasa? Itu sudah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya seolah-olah tidak ada. Gitu ya. Allah. Ini betul yang terakhir. Kalau mereka tadi menambahkan dia bukan pertanyaan. Ya kita kasih kesempatan untuk pertanyaan langsung. Kalau ada bawa HP, kita bermaksud ya. Kami yang Pak tanya. Apakah benar ini ada suatu fenomena ini hadis atau bukan? Apakah benar orang yang mendapatkan Ramadan dan ibadah di dalamnya maka keluar bulan Ramadan dalam kondisi bersih sebagaimana seperti bayi yang lahir baru? Iya. Orang yang beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, ini sudah dijamin oleh Rasul bahwa dosanya akan diampuni. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang tadi dibacakan, yang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang salat di malam Ramadan, siapa yang mendirikan malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Para ulama mengatakan maksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus diiringi dengan istighfar. Kalau di bulan Ramadan pun kita beristighfar kepada Allah, maka insya Allah seluruh dosa kita yang kecil dan yang besar itu akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan diampuni. Dengan syarat dosa ini tidak berkaitan dengan hak Bani Adam. Kalau ada dosa yang berkaitan dengan hak Bani Adam, maka harus dipenuhi haknya. Ya, kita pernah mencuri HP-nya misalkan, berdoa di bulan Ramadan, istighfar saat malam, HP-nya masih dikantongin. Nah ini kalau berkaitan dengan hak Bani Adam, maka syaratnya dia harus mengembalikan hak Bani Adam. Tapi kalau dosanya langsung antara dia dengan Allah, ya dia pernah lalai dalam sholat, dia pernah melakukan, ya sengaja meninggalkan puasa Ramadan misalkan tahun yang lalu. Ini tidak ada manusia yang terugikan dengan hal ini. Tapi yang rugi adalah dirinya sendiri. Dosanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Ya, syukur jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dan materi yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah pada jamaah sekalian, ini adalah mengakhiri sesi kajian kita dan berupa ya. Ada tadi mau lagi, ada silakan, ini laksanakan sebelum kita tutup tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik dari pembahasan Ustaz tadi, mengapa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tanggal sekian ke tanggal sekian? Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ciri-ciri tertentu atau suasana tertentu ketika ada yang menerima Lailatul Qadar atau yang tidak menerima Lailatul Qadar, atau suasana alam bagaimana gitu, Pak? Ada sejuk, hujan, berawan atau gimana? Seperti itu. Ya. Ya, ya nanti berarti begini. Baik. Ini ada beberapa ciri, ya, ada beberapa ciri yang dikatakan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar.
Yang pertama bahwa ciri ini ada dua ya. Ada ciri ketika, ada ciri setelah. Ya, ada ciri ketika, ada ciri setelah. Kalau ketika Lailatul Qadar, maka dikatakan oleh para ulama bahwa di malam itu akan terjadi ketenangan dan kesejukan. Ya. Lailatul Qadri ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, samhan qalqah la harah wa la baridah. Jadi malam yang sejuk, malam yang nikmat untuk beribadah, tidak panas juga tidak dingin suasananya. Ya. Tusbihu syamsu sabihatuha dhaifah hamra. Dan di pagi hari, kalau di pagi hari berarti setelahnya, di pagi hari itu matahari akan bersinar kemerahan, ya, dengan tidak terlalu kuat sinarnya pas awal-awal kemunculan matahari. Ya. Pernah juga di malam Lailatul Qadar di zaman Rasul, bulan itu seperti setengah nampan. Ya, nampan bagi dua. Gitu ya. Jadi hanya setengahnya. Kemungkinan terjadi pada waktu itu berarti di sekitar malam 21 atau 23. Ketika nampan hanya setengahnya. Itu terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, itu di antara ciri. Ya. Ada yang mengatakan ayam tidak berkokok, tapi ini dhaif, ya, tidak dikatakan oleh para ulama. Ya. Jadi itu tidak berpengaruh ya. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama seperti itu tentang ciri-ciri, ya, tentang ciri-ciri ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Allah. Iya, salat taubat ya. Salat taubat itu disunahkan. Ya, salat taubat itu disunahkan. Jadi siapapun yang melakukan satu kesalahan, satu kekeliruan, maka disunahkan untuk dia berwudu, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini wudu yang dia lakukan insya Allah akan menghapus dosanya, dan salat yang dia lakukan itu pun insya Allah akan menghapus dosanya. Kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan berniat untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu setelah menyesalinya. Ya, itu termasuk sunnah. Jadi akan lebih sempurna lagi tobat seseorang jika didahului dengan wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian istighfar, atau minimal langsung istighfar, ya, atau istighfar kemudian salat, ya, itu seperti itu. Ya, dan Rasul mengatakan wa akbi sayyi'atal hasanata tambuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan yang akan menghapus. Allah. Ya, kemudian karena sudah cukup siang dan kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Ada tambahan informasi sebelum kita sudah mungkin kami infokan dan kami undang, kami ulang kembali untuk jamaah sekalian. Nanti sore ada kegiatan iftar jamaah ini. Ya, tadi kan kita jamaahnya di sini saja ya, jangan di rumah makan normal, jadi nggak normal nanti ya. Di sini aja, ya, insya Allah. Ya. Nanti sore ada topik gabungan dengan santri TPI dan wali santrinya. Tentu pada jamaah sekalian kami harapkan kehadirannya karena paket sudah disiapkan, jangan sampai sudah disiapkan paketnya tapi jamaahnya ada, nanti yang makan siapa gitu kan. Dan itu tambahan lagi ya, yang kemarin sudah memberikan info ini untuk info, alhamdulillah sudah
dan kita samakan di iftar yang pertama di hari Ahad dan insya Allah yang iftar kedua nanti sore ya. Tentu ketika maghrib ya, jam sebelum maghrib gitu ya. Ada beberapa kegiatan dari santri untuk jamaah sekalian mohon semua pahami dan semua mengerti kalau kita berjamaah bersama dengan para santri biasanya ramai ya, jadi ribut biasa ya. Itu untuk informasi dan selanjutnya kajian untuk hari pada kesempatan kali ini kurma kajian umum Ramadan ada di Masjid As-Sufa ya. Dan untuk materinya adalah Ustaz siapa Mas? Umar Musin. Oh, rahmatullah. Dan untuk materinya adalah bikin Ramadan ya. Bisa jamaah sekalian nanti hadir ke sana dimulai dari pukul 9 sampai menjelang pukul. Demikian informasi tambahan untuk kajian dan jamaah sekalian ini insyaallah kami ucapkan syukur jazakumullah khairan katsiran. Tempat Ustaz untuk bisa ditutup kajian pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khair ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.